Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pascal Syafalevi. Di sini saya akan menjawab soal UAS Change Management. Nomor 1. Jelaskan konsep serta tujuan dan perubahan organisasi. Tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan jaga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. 2. Anda jelaskan tentang perubahan transorganisasi atau transorganisational change dalam change management. Transorganisasi adalah proses perubahan dalam organisasi yang terjadi secara perlahan. Dalam proses perubahan ini, terdapat implementasi terhadap pengenalan tahapan yang baru. Manajemen perusahaan pada posisi ini berada pada proses transisi. Nomor 3. Apa saja materi atau isu yang akan diangkat atau diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen perusahaan atau organisasi. Sebuah organisasi harus memiliki prinsip dan nilai-nilai kehidupan organisasi yang menyatukan perilaku individu dengan perilaku kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Prinsip dan nilai-nilai organisasi bertujuan untuk mendorong suatu organisasi agar mampu menghadapi tantangan dan mencapai tujuan, misi dan visi perusahaan dengan maksimal. Budaya perusahaan yang efektif dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku dan bertindak seluruh komponen perusahaan. Dengan budaya yang baik dan efektif dapat memudahkan penetapan dan implementasi visi, misi dan strategi dalam perusahaan. Budaya efektif mampu mempererat kerjasama dalam tim serta menghilangkan gap-gap internal yang timbul. Pembentukan budaya perusahaan yang baik yang paling menentukan adalah orang-orang di dalamnya. Sebaik apapun aturan atau sistem dibuat, tanpa ada keinginan dari manusia untuk berubah ke arah yang lebih baik, semuanya menjadi sia-sia. 4. Jelaskan tahapan mengembangkan bisnis keluarga, family business develop stage. 1. Berbisnis bersama keluarga berarti harus bisa membedakan dan memberikan batas-batas pemisah antara masalah di rumah dan masalah di tempat kerja. Semua harus disikapi dan dijalani secara profesional sebagai tim yang solid. 2. Tempatkan anggota-anggota keluarga di posisi-posisi yang tepat sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka. Apabila di antara anggota keluarga tidak ada satupun yang menguasai dengan baik suatu bidang kerja, maka jangan segan-segan untuk mempekerjakan orang lain dalam posisi tersebut. Dalam menjalankan bisnis keluarga, terkadang ada saatnya terdapat perbedaan visi misi dan pendapat antar anggota keluarga. Semua perbedaan pendapat tersebut harus dilihat secara profesional. 4. Buatlah inovasi dalam bisnis keluarga. Seringkali perusahaan keluarga tidak dapat berkembang karena mereka tidak berinovasi dan tidak memperhatikan perkembangan zaman. Jika orang tua kita menjalankan usaha tersebut dengan suatu cara, belum tentu cara tersebut tepat untuk kondisi masa kini. 5. Jaga serta teruskan citra dan nama baik dari generasi terdahulu. Jika generasi terdahulu mampu sukses dan dikenal baik karena pelayanan mereka yang baik kepada konsumen, karena ketepatan mereka dalam membayar supplier, karena kompensasi mereka yang memadai terhadap para karyawan. Jangan hancurkan semuanya itu. Jaga dan pertahankan apa yang baik dari generasi yang lalu dan hapuskan yang buruk. Nomor 5. Apa saja yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko. Manajemen risiko atau manajemen risk adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkait dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Cara pengelolaan risiko. 1. Identifikasi risiko. 2. Analisis dan urutan risiko. 3. Langkah mengatasi risiko. 4. Action. 5. Evaluasi. Nomor 5 MB. Apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi? Berikan contohnya. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Contohnya, sebagai bentuk kerjasama kreatif dalam berbisnis. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.